Halo, ketemu lagi bersama saya Andi dari Jawara Media dan salam istimewa dari Jogja. Ini November pertengahan 2020 di penghujung tahun 2020. Kurang 1,5 bulan udah ganti tahun. Ya, Jogja recently sumuk banget, panas banget hawanya. Nggak ngerti kenapa dari pagi sampai pagi lagi tuh panasnya minta ampun. Moga-moga aja nggak ada hubungannya sama Gunung Merapi yang katanya sudah mulai aktif ya teman-teman. Oke. Mungkin udah lebih dari seminggu sebenarnya kita kedatangan prosesor terbaru dari AMD Ryzen 5000 series, tapi mungkin mohon maaf baru kali ini kita sempat buat videonya. Dan terima kasih juga buat AMD Indonesia yang telah meminjamkan kita beberapa buah barang, firmware dan kelengkapannya untuk kita uji. Ya, episode kali ini kita akan membahas Ryzen 5000 series firmware. Untuk prolog, mungkin teman-teman yang belum tahu apa itu firmware, apa itu Ryzen 5000, apa itu Zen 3. Jadi beberapa waktu yang lalu, mungkin udah hari sebulan yang lalu ya, AMD itu mengumumkan bahwa dia akan meluncurkan sebuah arsitektur baru Zen 3 dengan codename firmware dan dilabeli dengan prosesor Ryzen 5000 series untuk produknya nanti. Jadi yang sebelumnya itu Ryzen 3000 series yang non IGP ya, yang 3100 sampai 3950 Ryzen 9-nya itu menggunakan arsitektur Zen 2 dengan codename Matisse. Begitu juga dengan Renoir yang memang tidak banyak di pasaran karena dikhususkan untuk pre-built PC sama OEM kali ya. Itu juga menggunakan arsitektur Zen 2. Nah, sekarang AMD mengeluarkan arsitektur Zen 3 dengan codename firmware dan dilabeli 5000 series. Di awal peluncurannya AMD mengeluarkan 4 SKU, 4 tipe prosesor yang siap dipasarkan dan sampai saat ini sudah ada di pasar Indonesia semua loh teman-teman. Yang pertama Ryzen 5 5600X, yang kedua Ryzen 7 5800X, yang ketiga Ryzen 9 5900X, dan yang terakhir yang merupakan top of the line-nya untuk soket AM4 Ryzen 9 5950X. Oh ya, untuk informasi soketnya tetap sama AM4, AM4. Dan chipset yang bisa mendukung firmware ini mulai dari 400 series dan 500 series. Tapi untuk 400 series seperti B450 atau X470 rumornya baru akan disupport BIOSnya itu di awal tahun besok. Untuk sekarang yang natifnya sudah support, jadi teman-teman kalau mau ngerakit firmware sekarang ini yang support itu baru chipset B550 dan X570. Terus apa yang istimewa dari firmware, kenapa begitu hebohnya? AMD mengklaim walaupun sama-sama 7 nanometer dibandingkan Zen 2 sebelumnya di Matisse maupun di Renoir, tapi AMD sudah melakukan improvisasi dan perbaikan di sana-sini. Arsitektur firmware ini katanya dibangun dari nol lagi, tidak merupakan revisi dari Matisse maupun dari Renoir. Ini dibangun dari awal untuk lebih optimal lagi, dan ada beberapa perbaikan lagi sehingga AMD mengklaim IPC-nya, instruction per clock-nya, secara umum performanya itu naik 19%. Misalnya dengan clock yang sama, firmware dibandingkan generasi sebelumnya itu lebih kencang 19%. Dan angka 19% ini luar biasa teman-teman. Untuk informasi aja, dari histori sebelum-sebelumnya, baik AMD maupun Intel ketika meluncurkan revisi arsitektur baru, generasi baru, biasanya improvementnya itu cuma 1 digit ya. Entah 5, 6, atau 9%, tapi ini 19%, ini tinggi banget. Gak usah lama-lama, kita akan buktikan habis ini. Kita akan coba tes sendiri bareng-bareng ya teman-teman. Untuk informasi juga, dari 4 SKU yang diluncurkan, hanya ada 1 SKU yang disertakan HSF bawaan dari paket penjualannya, yaitu yang paling rendah, Ryzen 5 5600X. Yang Ryzen 7, Ryzen 9 itu nggak ada, jadi boxnya kayak gini. Tetap gedenya sama, cuman nggak ada apa-apanya, cuman prosesor doang. Jadi enteng banget dan mungkin dusnya kegedean, jadi gampang penyok karena isinya kosong. Oke. Untuk apa saja ya detailnya yang dilakukan AMD sehingga bisa mengklaim 19% kenaikan improvement IPC-nya, nanti coba kita akan obrolin di akhir video ya. Sekarang kita akan buktikan dulu apakah benar sampai setinggi itu. Kita akan uji Ryzen 7 5800X
8 core, 16 thread, 32 MB L3 cache, dan kita akan bandingkan dengan sebuah prosesor dari Intel Core i9 yang 10 core 20 thread. Kita akan bandingkan dengan Core i9 10850K. Saya ingin lihat apakah sebuah 8 core 16 thread firmware ini yang katanya IPC-nya naik signifikan bisa bersaing dengan sebuah prosesor yang secara jumlah core dan jumlah thread itu lebih banyak. Kita akan lihat bareng-bareng teman-teman, kita akan uji by default dulu Ryzen 7 lawan Core i9. Jangan kemana-mana. Ya, teman-teman, sudah kita lihat bareng hasil benchmarknya. Kita mengujinya dalam kondisi default dan mencoba menggunakan brand yang sama juga. Kita menggunakan MSI dua-duanya, baik untuk Intel maupun AMD. Yang Intel menggunakan Z490 Tomahawk, yang AMD menggunakan B550 Tomahawk. Jadi serinya pun sama. VGA card kita menggunakan MSI RTX 2060. Dan kita lihat hasilnya cukup membuat saya impresif, terpukau, terpesona. Ya, AMD nggak bohong, atau mungkin bohong ya, kayaknya lebih dari 19% nih performance gainnya. Karena kita bisa lihat bahwasanya 8 core 16 thread si Ryzen 7-nya firmware ini bisa bersaing dengan Core i9 yang notabene menggunakan core dan thread lebih banyak. Di single core Cinebench kita sudah lihat bahwasanya AMD nggak ada obatnya ya, tinggi banget, 600 lebih poinnya. Tapi di multicore-nya masih kalah tipis, tapi itu pun tipis banget ya. Sekitar 60 PTS untuk Cinebench R20. Itu udah oke banget menurut saya dengan core dan thread yang lebih sedikit. Dan kita beda cerita ketika kita export video di Premiere Pro tadi. Kita export dari 4K ke Full HD durasi 5 menitan dengan software encoding. Jadi memang dengan software encoding bebannya nggak ke GPU tapi ke prosesor. Kita lihat bahwasanya si Ryzen ini menang relatif cukup telak ya dibandingkan Core i9, walaupun core dan threadnya lebih sedikit. Untuk gaming gimana? Kita emang baru mencoba satu game ya. Kita coba Tomb Raider yang katanya CPU bond juga. Kita juga setting di high, nggak merata kanan supaya beban prosesor juga masih kerasa. Beda cuma 1 FPS ya dari skala 100, dan itu relatif sangat kecil. Mungkin bisa digeneralisir sama lah mungkin ya. Terus apalagi yang tadi kita lihat, suhu kerjanya lebih rendah AMD, sekitar 10 derajatan, 89 lawan 99. Jujur untuk ini juga saya belum puas ya, saya akan coba tweaking habis ini untuk mencari titik optimalnya si Ryzen firmware ini. Terus bagaimana konsumsi daya? Jelas lebih rendah, beda sekitar 30-40 watt, karena memang jumlah core-nya lebih sedikit, dan juga secara fabrikasi dia lebih advance, 7 nano lawan 14 nano. Oke, habis ini saya tetap akan tweaking seoptimal mungkin. Saya akan mencari titik optimalnya untuk si Ryzen 7 firmware ini, gimana dia bisa bekerja lebih kencang kalau memungkinkan, dengan cara suhu lebih rendah dan konsumsi daya juga lebih irit.
kita akan coba tweaking, dan ini salah satu kelebihan Ryzen ya. Dari awal Ryzen seri pertama, AMD sudah mengklaim semua Ryzen yang namanya AMD Ryzen Desktop Series itu semuanya akan unlock, dibilang gitu. Jadi ketika teman-teman nemu prosesor Ryzen apapun yang untuk desktop itu pasti unlock, tinggal cari environment-nya untuk mendukung itu. Dan kita akan coba tweaking habis ini teman-teman, kita akan cari titik optimalnya. Jangan kemana-mana. Oke, sudah kita coba optimize teman-teman. Ada banyak banget skenario sebenarnya bisa kita lakukan terhadap si Ryzen 7 Vermeer ini. Oke, untuk episode kali ini memang tidak bisa terlalu dalam karena keterbatasan waktu kita. Jadi kita hanya uji dengan satu software aja untuk menguji performance prosesornya dengan Cinebench R20. Juga kita tadi mengukur suhunya dan mengukur konsumsi dayanya. Oke, tadi kita mulai dengan V-core terendah yang bisa kita setting. Jadi V-core prosesor yang bisa disetting di MSI B550 Tomahawk ini minimum terendahnya 0,9 volt. Kita coba setting di 0,9 volt dan maksimum clock prosesor yang bisa stabil dengan hanya 0,9 volt adalah 4 GHz. Tadi kita sudah coba dengan 4 GHz 0,9 volt. Suhunya jelas turun, hanya maksimum full loadnya 50 derajat Celcius. Terus konsumsi dayanya juga nggak lebih dari 100 watt aja. Dan skornya memang turun dari defaultnya 6000-an ya, 5000-an aja, 5000 lebih, 5200 kalau nggak saya lihat ya. Tapi dengan skor 5200-an di Cinebench R20 multi-core ini, ternyata memang secara performance secara skor masih jauh di atasnya Core i7 Gen 10 yang notabene memiliki core dan performance dan thread yang sama. Jadi kalau saya lihat di referensi internet bahwasanya 10700K itu kurang lebih di 4800-an aja untuk Cinebench R20 multi-core skornya. Jadi dengan koefisien paling rendah sekalipun ini masih lebih kenceng dibandingkan Core i7 Gen 10. Oke, terus skenario berikutnya saya coba naikkan V-core ke 1 volt dan maksimum clock yang bisa dicapai oleh prosesor ini adalah 4,3 GHz. Dan satu skenario lagi di mana saya ingin bisa secara konsisten skor Cinebench-nya bisa di atas Core i9, kita perlu clock 4,6 GHz. Dan V-core yang diperlukan adalah sekitar 1,25 volt. Dari komposisi itu didapatkan bahwa suhu kerjanya full loadnya itu di angka 78-79 derajat Celcius dan konsumsi dayanya sekitar 170-an watt. Jadi emang sedikit lebih rendah konsumsi dayanya, tapi performanya bisa naik dan suhunya bisa turun. Oke. Mungkin nggak banyak yang bisa kita sharing ya untuk benchmark dan pengujian awal ini. Hanya satu software yang kita pakai. Jadi ini belum bisa menggambarkan secara utuh ya tentang performasi Vermeer ini. Tapi paling nggak teman-teman punya gambaran awal lah bagaimana dahsyatnya sebuah Ryzen 5000 series ini. 8 core-nya itu bisa segitu hebatnya sehingga bisa bersaing dengan yang 10 core 20 thread. Oke, tadi di awal kita janjiin untuk ngobrolin sedikit tentang apa yang dilakukan AMD untuk mengimprove performance Vermeer ini. Ya, ada beberapa hal, terutama ada dua hal yang menurut saya paling esensial. Yang pertama secara arsitektur sendiri, walaupun Zen 2 ke Zen 3 itu sama-sama 7 nanometer fabrikasinya, tapi AMD bilang bahwasanya si Vermeer ini arsitekturnya itu scratch from zero, jadi emang dibangun dari awal lagi. Jadi bukan revisinya dari Matisse maupun dari Renoir. Ini benar-benar dibangun dari awal dan membuat ini katanya lebih efisien. Itu yang pertama. Terus yang kedua apa? Secara layout topologi juga berbeda. Ada satu hal yang dilakukan AMD.
Jadi untuk yang generasi lama, yang Gen 2 itu ada yang namanya blok kecil namanya CCX dan ada namanya blok besar CCD. Kalau diibaratkan mungkin CCX itu RT-nya, CCD-nya itu RW-nya lah, seperti itu ya. Satu CCX di AMD itu maksimal di Gen 2 itu hanya bisa diisi oleh 4 prosesor. Jadi misalkan kita menggunakan contoh Ryzen 7 3700X ya, yang di generasi sebelumnya, yang 8 core. Mau nggak mau dia harus menggunakan 2 buah blok, 2 buah core kompleks, 2 buah CCX. Jadi 4 core plus 4 core dengan beda blok. Lalu cache memorinya L3 cache-nya juga dibagi 2. Jadi 4 core-nya dapat alokasi 16 MB memori. Dan 4 core berikutnya juga mendapatkan alokasi 16 MB memori. Pada beberapa skenario ketika prosesor itu dibebani oleh aplikasi yang butuh dari 4 core atau butuh intensif loading data di L3 cache yang sangat intensif, untuk menggunakan resource masing-masing cache memorinya dari masing-masing core CCX ini, atau untuk berkomunikasi antar 4 core di CCX1 dan core lain di CCX yang satunya lagi, itu perlu komunikasi antar core. Dan itu menimbulkan latensi sehingga ada delay dalam pengerjaan tasknya. Nah, di firmware ini itu dirubah, jadinya CCX-nya dihilangkan, jadi hanya ada CCD saja dengan bisa langsung diisi 8 core dalam satu blok. Juga L3 cache-nya tidak dibagi 2, jadi satu source 32 MB, sehingga masing-masing core secara independen bisa langsung mengambil data yang diperlukan di L3 cache tersebut, sehingga lebih efisien dan efektif. Dari dua hal itu, AMD bisa membuktikan bahwa memang secara performance IPC-nya naik sangat signifikan sampai 19%. Oke, mungkin nggak banyak yang bisa kita sampaikan di review singkat ini. Semoga video ini bisa berguna buat teman-teman, paling nggak dapat gambaran awal lah tentang dahsyatnya si Ryzen 5000 series ini. Mungkin di episode berikutnya kita bisa lebih mendalam lagi mengenai firmware atau Ryzen 5000 series, mungkin dari seri-seri yang lainnya kita akan coba bahas lebih dalam. Oke, jangan lupa terus dukung channel kita. Yang belum subscribe bisa subscribe, yang suka dengan konten kita bisa kasih jempol. Kalau ingin sharing ke teman-temannya tentang konten ini, silahkan bisa di-share. Oke, channel ini didukung sepenuhnya oleh Quadras Syndicate, toko retail komputer dan komponen yang ada di Jogja, Semarang, dan Purwokerto, juga Jawara PC dan Red Rocket Extreme System Builder. Oke, teman-teman, kalau ada salah informasi bisa kasih kita saran dan masukan di kolom komentar, dan sampai jumpa di video berikutnya. Salam istimewa dari Jogja.